Ini sedang tidak sholat, sedang tidak ada dalam kamar mandi, atau sedang waras, tidak gila. Oleh karenanya, mari saya ulangin untuk manggil salam dengan kompak, jawabnya Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan agar supaya mendapatkan kesunahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya ulangi untuk 3 kali. Mudah-mudahan saya doakan yang punya hutang besok langsung dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bu, rame, banyak hutang, Bu. Semoga hati kita dilunaskan hutang kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala habibillah wa Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati segenap jajaran pengurus Masjid Baitul Makmur dan juga jemaah salat tarawih, Bapak Ibu, anak-anakku sekalian yang semuanya saya hormati. Tidak lupa mari kita bersama-sama untuk mengucapkan kalimat puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena sampai dengan saat ini kita semuanya masih diberikan nikmat taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampai dengan saat ini kita semuanya masih sempat untuk hadir ke Masjid Baitul Makmur ini, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan salat tarawih secara berjamaah. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa selalu diberikan naungan serta keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya, sholawat ma'assalam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengangkis kita dari alam yang penuh dengan kebodohan, membawa kita dari alam yang penuh dengan kejahilan, membimbing kita dari alam yang penuh dengan kezaliman menuju alam yang penuh dengan keilmuan. A'ni minad dhulumati ilan nur. Mudah-mudahan dengan seringnya kita membaca salawat kepadanya, kita semuanya yang hadir pada kesempatan kali ini serta keluarga kita di rumah mudah-mudahan diakui sebagai umatnya, sehingga kelak di hari kiamat kita semuanya bisa mendapatkan naungan serta syafaatnya. Amin amin Allahumma amin. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini adik-adik santri yang mau mencatat temanya, tema apa yang mau dibawa pada malam hari ini? Inilah kalau penceramah langsung asal panggil loh Pak. Yaitu 3 musibah yang selalu mengintai kita tiap hari. Ada 3 musibah yang tidak pernah lepas sama kita tiap hari, tiap detik, tiap waktu, hari, bulan, tahun. Di mana musibah ini ternyata oleh kita semuanya terkadang dilupain, tidak ingat. Apa musibah? Yang pertama, umur kita selalu berkurang. Sebagaimana kita ketahui, mulai kita pertama dilahirkan oleh seorang ibu, oleh Allah Subhanahu wa taala umur kita sudah ditentukan. Ada yang 30, ada yang 40, 50, bahkan ada yang keluar lahir langsung mati. Ada yang 60. Oleh karenanya yang saat ini umurnya sudah 59, yang mempunyai jatah umur 60, hati-hati, tinggal setahun lagi. Dan yang punya umur 50, yang umurnya 51 tahun, hati-hati. Kalau saya insya Allah kalau jatah umur 60, alhamdulillah insya Allah tenang-tenang. Masih 27, masih jauh perjalanan. Jadi inilah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
tiap hari yang selalu mengintai kita, bersama kita, tidak pernah lepas dari kehidupan kita. Yang pertama yaitu umur kita selalu berkurang. Umur, karena umur sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita hidup sehari demi sehari, waktu ke waktu, di situ umur kita akan selalu berkurang. Nah, lantas apa yang kita perlu kerjakan di situ? Kita tentunya harus memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, "Aksaruhum lil maut dzikron wa ahsanuhum lima ba'da istidadan faulaik yasun." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang dimaksud orang yang cerdas, yang pintar otaknya, bukanlah orang yang pintar mengelola duit. Bukanlah istri perempuan yang pintar mengelola keuangan. Bukanlah mereka yang pintar jadi kerjaan. Melainkan kata Rasulullah, dialah orang yang selalu berpikir tiap hari tentang kematiannya. Sehingga wahsanuhum lima ba'dahu istidadan, di mana hari demi hari orang itu akan selalu memperbaiki ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Faulaika yasun, itulah yang dimaksud orang yang cerdas, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan jemaah Masjid Baitul Makmur termasuk orang-orang yang cerdas sebagaimana yang tertera dalam hadis Rasulullah ini. Bagaimana? Yaitu yang dimaksud orang yang cerdas, orang yang detik ke detik, waktu-waktu selalu memperbaiki ibadahnya. Sebab kenapa? Mereka itu sadar bahwasanya umur tiap hari ini selalu berkurang. Itu yang pertama. Musibah yang pertama. Dan yang kedua, yaitu kita tiap hari selalu makan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa yang pertama dan yang kedua di sini sehingga yang ketiga nanti disebut musibah oleh para ulama, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena begini Bapak Ibu. Kita selalu makan rezeki Allah. Kita selalu tiap hari difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa taala, makan, minum, tidur, semuanya itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sedikit yang mensyukuri rezeki itu. Kita hari ini bisa hadir ke Masjid Baitul Makmur. Ada enggak di antara kita yang sampai bersyukur? Padahal detik ke detik, waktu ke waktu kita ini memang harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita dalam tiap hari ini, wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha, kata Allah. Apabila kalian semua ini ingin menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, niscaya tidak akan mampu. Jangankan sampai rezeki yang kita makan, jangankan sampai sesuatu yang sampai masuk ke dalam badan, dalam tubuh kita, kita tidak mampu untuk menghitungnya rezeki yang Allah berikan kepada kita semuanya. Itulah yang dimaksud dengan musibah. Kenapa? Allah memberikan rizki kepada kita, kita semuanya enggan untuk mensyukuri. Kata Rasulullah dalam hadis qudsinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innani anallah, la ilaha illa ana. Wa man lam yashkur ala na'mai, wa man lam yusbir ala bala'i, wa man lam yardah ala qada'i, falyattaqid rabban siwa." Kata Rasulullah dalam hadisnya, Allah Subhanahu wa taala di situ berkata bahwasanya innani anallah, saya ini Allah. Kata Allah dengan tegasnya, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain saya. Jadi bagaimana? Wa man lam yashkur ala na'mai, barang siapa di antara hamba-hambaku yang tidak mensyukuri terhadap nikmat yang aku berikan kepada kalian semua, wa man lam yusbir ala balai, dan tidak sabar terhadap ketentuan-ketentuan saya, cobaan yang saya berikan kepadanya, kepada hamba-hambaku, wa man lam yardah ala qada'i, dan tidak rela terhadap takdir yang saya berikan kepada kalian semua, kata Allah, falyattaqid rabban siwa. Apa di sini? Pergilah jauh-jauh cari Tuhan yang lain, kata Allah Subhanahu wa taala. Ngeri hadis ini Bapak Ibu. Bukan jarang lagi di antara kita semuanya yang hadir pada kesempatan kali ini yang selalu tidak mensyukuri nikmat Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak mensyukuri nikmatku, carilah, pergi cari Tuhan lain. Sembahlah mereka. Wa man lam yusbir, wa man lam yardah, wa man lam yusbir ala bala'i, wa man lam yardah ala qada'i. Ketika Allah memberikan cobaan kepada kita semuanya, ternyata kita tidak terima.
Kita diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata demi hari ke hari Allah Subhanahu wa taala cabut kekayaan itu menjadi orang miskin. Nah, di situ terkadang kita tidak rela. Ya Allah, kenapa Engkau tidak adil? Kenapa dunia ini tidak adil? Semata-mata di situ tidak rela terhadap yang Allah berikan kepada kita. Yang Allah tentukan kepada kita semua. Kita tidak rela. Apa kata Allah? Falyattakhidh rabban siwah. Pergilah cari Tuhan lain. Akan tapi di awal hadis tersebut Allah sudah menegaskan, innani anallah la ilaha illa ana. Saya ini Allah, tidak ada Tuhan selain saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita mau pergi ke mana? Allah sendiri sudah kasih tahu bahwasanya tidak ada Tuhan selain saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud dengan musibah yang kedua. Banyak rezeki yang Allah berikan kepada kita tiap hari, diberi makan, diberi mobil, diberi motor, diberi harta, dan sedikit pun mobil, harta, motor tidak ada yang kita gunakan untuk alat transportasi untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jauh, karena jauh katanya. Alasan, saya jauh Pak Ustaz, tidak bisa pergi ke masjid. Padahal di situ Allah sudah berikan mobil, Allah sudah berikan kendaraan di situ. Akan lebih gampang lagi untuk menuju masjid. Itulah musibah yang kedua yang kata Rasulullah SAW. Yang ketiga terakhir, yaitu musibah yang ketiga yang terakhir, yaitu kita akan selalu mendekati mati. Mati selalu mendekati kita tiap hari. Yang pertama, umur kita selalu berkurang. Yang kedua, kita selalu makan rezeki Allah, dan yang terakhir yang ketiga yaitu kita akan selalu mendekati mati. Dari detik ke detik, waktu ke waktu kita akan selalu mendekati yang namanya mati. Kata Allah, idza jaa ajaluhum la yastaghfiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal itu sudah tiba, ajal itu sudah datang, sudah menghampiri kita, tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Kalau sudah sekarang, waktunya sekarang. Tidak bisa diperpanjang, tidak bisa dimajukan. Jadi mungkin di antara kita, mungkin yang nanti jam 10 meninggal, tidak bisa diundur, tidak bisa dimajukan. Tapi mudah-mudahan yang hadir pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dari ketiga musibah tersebut, marilah kita bersama-sama untuk bermuhasabah diri, untuk berintrospeksi diri. Marilah kita benahi hidup kita ini. Marilah kita usahakan agar supaya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar supaya lebih meningkat. Perbaiki. Apalagi sekarang ini adalah bulan suci Ramadan. Banyaklah melakukan kebaikan. Banyaklah melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya ngaji. Nah, nampaknya di sini yang semangat jemaah Masjid Baitul Makmur ini cuma ibu-ibu ini. Nah, ini kalau bapak-bapak habis tarawih langsung asal pergi aja. Enggak tahu, sibuk kali urusan. Nah, mudah-mudahan karena sekarang sudah saya termasuk enggak enak mau ngajak Bapak Ibu sekalian. Kalau bulan suci Ramadan yang depan, kalau kita ada umur, insya Allah, termasuk Pak Edi, kalau enggak ngaji nanti mau dijemput ke rumahnya. Marilah kita ramaikan masjid ini dengan banyak-banyak mengaji, huruf ke huruf, kalimat per kalimat, surat per surat, apalagi sampai hatam. Kalau dibacakan di bulan suci Ramadan itu dilipat gandakan. Kata Rasulullah, baca di selain bulan suci Ramadan satu huruf Bismillahirrahmanirrahim. Di situ per huruf pahalanya. Akan tapi kalau kita dibacakan di bulan suci Ramadan itu dilipat gandakan menjadi 10. Naik lagi 70, ada yang 100, bahkan naik lagi sampai tingkat 700. Masya Allah. Itu per huruf, apalagi per kalimat, per ayat, apalagi kita sampai menghatamkan. Cuman mengaji di sini sangat diremehkan oleh kita. Jadi jamaah Masjid Baitul Makmur, mari kita bersama-sama untuk introspeksi diri. Mari kita tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang masih belum sempat mengaji sebelumnya, mari kita mengaji. Tidak ada alasan untuk tidak mengaji. Saya tidak tahu Pak Ustadz. Mungkin di sini anak-anak yang sudah pintar bisa mengajari. Karena apa? Hidup di dunia ini bukan tentang siapa yang terbaik. Bukan tentang siapa yang alim, yang cerdas. Melainkan tentang siapa yang ingin berusaha. Karena apa? Kita diwajibkan bukan untuk pintar. Kita diwajibkan bukan untuk cerdas. Melainkan kita diwajibkan untuk berusaha. Sebab kenapa? Usaha itulah yang diwajibkan kepada kita semuanya. Entah alim tidak alimnya, bisa tidak bisanya, bisa baca atau tidaknya, cerdas atau tidaknya, itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Itu termasuk bagian daripada takdir Allah yang Allah berikan kepada kita semuanya. Jadi hidup itu bukan tentang siapa yang terbaik, melainkan tentang siapa yang ingin berusaha menjadi orang yang baik. Mudah-mudahan yang tinggal beberapa saat lagi ini bulan suci Ramadan, entah bulan puasa ataupun tarawihnya, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan sehingga ibadah kita di bulan suci Ramadan ini mendapatkan tingkatan la'allakum tattaqun oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mendapatkan porsi yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu la'allakum tattaqun, yaitu orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai sekarang, karena dari tanggal 20 terakhir ke belakang, oleh kata para ulama, tanggal 21, 23, 25, 27, 29 itu insya Allah akan turun malam Lailatul Qadar. Jadi Bapak Ibu, marilah kita semuanya untuk semangat baca Al-Quran. Isilah malam-malam kita ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal beberapa saat lagi ini. Tinggal 13 hari lagi. Insya Allah bulan Syawal tidak ada lagi yang namanya bulan suci Ramadan. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Sedikit dan banyaknya mudah-mudahan bisa menambah motivasi kepada diri kita pribadi dan kepada jemaah umumnya dan juga kepada anak-anakku sekalian. Yang juga mudah-mudahan bisa bermanfaat dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.